Kalau kamu lagi ngejalanin bisnis atau ngatur tim yang kecil, kamu udah tahu email bisa bantu tim kamu tetap sinkron atau malah makin lambat. Makanya hari ini kita bakal membahas Mail Butler sama Spark, dua alat yang dirancang untuk bikin email lebih oke untuk tim. Jadi di video hari ini kita bakal ngebongkar apa aja yang mereka lakuin, bandingin mereka, dan mana yang lebih cocok buat tim kecil yang mau komunikasi cepat, jelas, dan mudah. Langsung aja kita mulai guys. Jadi yang pertama, apa itu Mail Butler sama Spark? Mail Butler adalah add-on email yang jalan sama Gmail, Outlook, atau Apple Mail. Ini tuh bukan kotak masuk baru guys. Dia ini cuma nambahin alat-alat canggih ke kotak masuk yang udah kamu pakai, kayak pelacakan email, catatan, penjadwalan, sama kolaborasi tim. Fitur-fitur ini ngebantu kamu ngasih tugas atau nge-share template ke tim lain. Spark di sisi lain adalah aplikasi email penuh. Kamu ganti ke Spark sebagai kotak masuk kamu, dan ini didesain khusus buat kolaborasi tim. Kamu bisa nulis email bareng, nge-share thread, komen secara internal di email, dan bikin alur kerja email buat seluruh tim. Semuanya ada di dalam Spark. Jadi kalau Mail Butler ningkatin alur kerja kamu yang sekarang, Spark benar-benar gantiin itu semua dengan platform yang didesain dari awal untuk kerja bareng orang lain. Selanjutnya kita bakal ngebahas beberapa fitur utama. Kita mulai dulu dari Mail Butler. Salah satu fitur paling berguna untuk tim kecil adalah kemampuan untuk ngebikin dan nge-share template email. Daripada tiap orang nulis versi mereka sendiri untuk klien, nge-follow up, atau pesan onboarding, kamu bisa bikin template standar yang udah rapi dan disetujui. Jadi nggak peduli siapa yang kirim email, komunikasi kamu tetap konsisten dan profesional guys. Ini tuh ngirit waktu banget dan ngebantu tim kecil ngerasain lebih selaras tanpa perlu bolak-balik email. Mail Butler juga ngebiarin kamu ngasih tugas langsung dari email. Jadi kalau ada pesan masuk dan orang lain di tim kamu perlu ngurus, kamu tinggal kasih tugas ke mereka di dalam thread yang sama. Nggak perlu nge-copy email ke alat manajemen proyek terpisah atau channel Slack. Tugasnya nyambung sama email asalnya dan konteksnya tetap ada. Ini tuh cara yang mudah banget untuk ngurangin salah paham dan ngejaga semuanya tetap jalan tanpa langkah tambahan. Fitur lain yang berguna adalah catatan internal. Kamu bisa nambahin konten private atau instruksi email ke apa aja, dan tim kamu bisa ngelihat catatan ini tanpa perlu nge-forward apa-apa atau mulai thread baru. Kalau kamu nyerahin sesuatu atau cuma nge-flag sesuatu yang penting untuk konteks, catatan ini ngebiarin kamu ngelakuin itu tanpa bikin pesan aslinya berantakan. Ngejaga percakapan tetap bersih, tapi tetap pastiin semua orang sepaham guys. Kamu juga dapat alat kayak pelacakan email. Jadi kamu bisa lihat kapan pesan dibuka atau kapan seseorang ngeklik link. Ini khususnya berguna buat tim sales atau siapa aja yang ngurusin outreach klien. Kalau klien belum balas, kamu bakal tahu apa mereka udah lihat pesan kamu atau belum. Dan ini bikin nge-follow up kamu jadi lebih terarah tentunya. Dan terakhir ada penjadwalan. Mail Butler ngebiarin kamu nulis email kapan aja sesuai alur kerja kamu. Tapi kirim di waktu yang paling oke untuk klien atau tim kamu tentunya. Kamu nggak perlu online di momen yang pas banget, tinggal jadwalin dan itu bakal terkirim otomatis guys. Semua fitur ini didesain buat ngirit waktu dan mengurangi jumlah keputusan tim yang harus kamu buat setiap hari. Daripada nginget siapa yang nge-follow up apa atau ngegali thread untuk konteks, Mail Butler naruh semuanya di satu tempat di dalam kotak masuk kamu. Sekarang ayo kita ngebahas Spark. Salah satu fitur paling unik adalah kolaborasi email real time. Kamu beneran bisa nulis email bareng tim kamu di waktu yang sama. Hampir kayak Google dokumen yang di-share guys. Artinya kalau kamu lagi nanggepin isu rumit atau nyusun pitch, kamu nggak perlu bolak-balik bikin draft. Kamu bisa bikin bareng secara real time dan kirim begitu udah siap. Dengan itu kecepatan dan kolaborasi bisa jadi keuntungan besar untuk tim kamu. Dengan begitu kecepatan dan kolaborasi tim bisa jadi keuntungan besar pas tim kamu itu perlu gerak cepat atau selaras soal nada dan pesan. Spark juga punya komen internal. Jadi kamu bisa nambahin catatan sampingan ke email apa aja yang cuma tim kamu bisa lihat. Jadi kalau kamu lagi ngelup seseorang tapi mau kasih heads up atau nanya sesuatu, kamu nggak perlu nge-forward email itu terpisah atau bikin email di aplikasi lain. Tinggal kasih komen di thread dan mereka bakal lihat pas buka. Ini bikin kamu tetap nyambung dan ngurangin langkah komunikasi ekstra. Bagian besar lain dari daya tarik Spark adalah cara dia ngatur manajemen tugas lewat email. Pas pesan masuk, kamu bisa kasih ke anggota tim dan lacak kapan selesai. Ini bikin email lebih kayak alat alur kerja yang khususnya berguna untuk tim support, manajemen klien, atau siapa aja yang deal sama kotak masuk share atau balasan yang didelegasi. Semua orang tahu siapa yang ngapain dan tugas nggak hilang atau diabaikan. Fitur Smart Inbox-nya juga stand out guys. Spark ngatur email kamu berdasarkan tipe, personal, newsletter, notifikasi. Kamu nggak terus-terusan terganggu sama hal-hal yang nggak butuh perhatian kamu seketika. Ini ngebantu kamu fokus ke pesan penting dan nyusun sisanya untuk nanti guys. Buat tim yang ngadepin volume email tinggi, fitur ini bisa bikin perbedaan besar di produktivitas. Spark juga sinkron di semua device. Jadi entah kamu di meja kerja atau ngecek email dari handphone, pengalaman kamu tetap sama. Dan kalau tim kamu siap ganti dan semua kolaborasi email, komen tugas dalam satu tempat, Spark siap ngasih semua itu guys. Sekarang ayo kita lihat pilihan harga yang berbeda untuk lihat mana yang paling cocok untuk kebutuhan kamu. Seperti yang kamu lihat, mereka
ini punya banyak pilihan plan berbeda untuk kebutuhan kamu. Jadi kalau kamu maunya bayar tahunan, kamu bisa hemat sampai 16%. Tentunya ini bakal jadi harga terbaik plus ekstra 15% yang bakal aku tunjukin caranya ke kamu sebentar lagi. Kita mulai dulu dari plan tracking. Harganya ini $3,95 per bulan, dan ini cuma termasuk pelacakan sama pelacakan link aja. Selanjutnya ada plan profesional yang harganya $7,95 per user per bulan, dan dengan ini kamu dapetin semua yang ada di tracking, tapi kamu juga dapetin hal-hal kayak jadwalin email untuk kirim nanti, tag email, catatan, tugas, tanda tangan, kontrak, sama template, atau mengubah kotak masuk share kamu jadi pusat kolaborasi. Selanjutnya dan yang paling populer adalah plan smart, dan ini tuh harganya $12,95 per bulan, dan per user kamu dapetin semua yang ada di plan profesional, tapi kamu juga ngedapetin AI, asisten email bertenaga AI yang nulis, ningkatin, dan ngeringkas email, sama dapetin insight kapan dan dimana penerima ngebuka email kamu, sama rekomendasi kapan kirim email kamu buat hasil terbaik, dan bahkan lebih banyak lagi di atas itu guys. Terakhir adalah plan bisnis, harganya ini $29,95 per user dan per bulan. Kamu dapetin semua yang ada di plan smart, tapi kamu juga dapetin dukungan pelanggan prioritas, sama hal-hal kayak blacklist alamat email dari tim kamu, dan pakai subdomain kamu sendiri untuk email yang dilacak, sama fitur-fitur lain. Jadi bener-bener penuh sama fitur ya guys. Nah, yang perlu kamu lakuin untuk daftar dan dapetin ekstra diskon 15% adalah kamu tinggal daftar gratis. Jadi mereka ini punya free trial selama 14 hari. Jadi di homepage kamu ada email yang ditegasin urgent hari ini, email yang dilacak di dalam email. Kamu bisa lihat mana yang belum terkirim. Jadi seperti yang kamu lihat, di sini ada draft, dan ini email dari 4. Dan di sini aku bisa nulis catatan atau ngasih tugas. Kita juga punya kotak di sini tempat kamu bisa nambahin tag, dan ini tugas-tugasnya. Jadi begitu selesai, kamu bisa klik selesai. Kamu juga ngefilter, dan ini aktivitas. Fitur keren lain adalah bagian nulis. Jadi pertama, kalau kamu mau pakai template, kamu bisa langsung lakuin itu dengan klik panah ini, dan terus klik kelola template. Kamu juga bisa nulis, dan kalau kamu mau pakai AI, disinilah kamu bisa ngeringkas itu. Dan dari ringkasan itu, kamu bisa suruh mereka nambah to-do yang super-super keren. Dan semuanya bakal ada di bagian kecil ini di sini. Nah, untuk dapetin diskon, yang perlu kamu lakuin adalah klik link ini, pilih free trial 14 hari, dan terus kamu tinggal pilih plan kamu. Apakah itu tracking, profesional, smart, atau bisnis, jumlah user, dan seberapa sering kamu mau bayar, bulanan atau tahunan. Terus lanjut, kamu tinggal masukin semua informasi kontak kamu, dan tinggal ketik kode kupon. Kamu masukin Charlie Cheng Media MB, dan kamu bisa hemat 15% guys. Jadi make sure kamu pakai kode itu, dan sekali lagi linknya ada di deskripsi ya guys, di bawah. Sekarang ayo kita lihat opsi harganya Spark. Mereka ini punya beberapa opsi berbeda di sini. Jadi kamu bisa mulai gratis, dan dengan plan gratis kamu bisa dapetin kotak masuk terpadu, sinkron antar device, kotak masuk pintar, tandain selesai, sisihkan berita, sama pengingat nanti. Jadi ini tuh cukup komprehensif untuk plan gratisnya ya. Tapi dengan plan premium yang harganya ini mulai dari $4,99 aja per bulan dan ditagih tahunan. Dengan plan premium individual, di sini kamu dapetin Compose plus AI, kamu dapetin email prioritas, grup berdasarkan pengirim. Ada juga fokus, dimana ini tuh kotak masuk terpadu, layar utama untuk desktop. Kamu juga ngedapetin tim sama komen dan integrasi, dukungan premium, dan template juga. Selanjutnya untuk plan premium Teams, ini tuh harganya $6,99 per user dan per bulan, dan tentunya ditagih tahunan. Dan dengan ini kamu ngedapetin semua yang ada di plan premium individual, tapi kamu punya akses ke hal kayak kotak masuk share cuma di Gmail, tapi juga peran tim. Kamu juga ngedapetin template unlimited sama segudang fitur lain di sini. Tapi guys, kamu harus ngekontak mereka dulu untuk premium Teamsnya. Jadi kalau kamu mau daftar dengan premium individual, kamu bisa langsung beli itu. Sekarang mereka juga punya free trial 7 hari untuk plan premium individual juga. Jadi kalau kamu mau mulai, langsung aja kamu pilih mana yang bikin kamu tertarik, dan mungkin coba download gratis dulu buat lihat apakah kamu suka atau enggak. Oke guys, sekarang kan kamu udah paham nih apa itu masing-masing platform, cara daftar, sama opsi harga yang berbeda. Selanjutnya ayo kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi Mail Butler itu bagus untuk tim yang udah pakai Gmail, Outlook, atau Apple Mail dan mau tetap pakai platform itu. Kamu nggak perlu ganti cara kamu nge-email, cuma ngedaftarin fitur-fitur ekstra ini buat bikin lebih mudah, tetap teratur, nge-follow up, sama kolaborasi. Ini tuh khususnya buat ngebantu tim yang perlu standarisasi komunikasi dan juga tugas tanpa ganti ke kotak masuk yang benar-benar baru. Trade-off-nya adalah karena ini add-on, pengalaman ini bisa terasa lebih berlapis ketimbang native. Ini tuh paling oke buat tim yang suka setup mereka sekarang dan cuma mau bikin ini jauh lebih cerdas. Sedangkan Spark nawarin pengalaman yang jauh lebih terintegrasi, khususnya kalau kamu tim yang mau pindah ke aplikasi baru. Nulis real time, komen internal, sama penugasan tugas internal, bikin Spark rasa kayak ruang kerja tim yang penuh, cuma di dalam kotak masuk kamu. Spark cuma jalan kalau tim kamu itu beneran
beneran pakai guys. Kalau sebagian orang tetap di Gmail sementara yang lain di Spark, fitur kolaborasinya bakal gagal. Jadi ini tuh kayak all or nothing. Jadi kamu harus bener-bener komitmen biar Spark itu worth it. Jadi mana yang harus kamu pilih dan mana yang lebih oke untuk kolaborasi tim? Kalau ngomongin soal kolaborasi tim, ngedit real time, catatan internal, visibilitas penuh, Spark ini jelas yang paling berpengalaman soal kolaborasi integritas. Ini tuh didesain khusus untuk itu. Kamu bisa nulis email bareng, nugasin thread, dan ngobrolin sesuatu sama tim tanpa ninggalin aplikasi. Tapi guys, masalahnya nggak semua tim itu mau pindah ke platform baru, dan nggak semua tim butuh edit real time yang penuh. Banyak tim kecil yang cuma butuh kebiasaan komunikasi yang lebih oke, lebih kelihatan, dan alat buat ngejaga orang-orang selaras. Dan ini bener-bener dilakuin Mel Butler dengan baik. Mel Butler cuma ngasih kamu alat-alat tanpa maksa perubahan total cara kamu kerja. Kamu bisa nge-share template, ngasih tugas, nambahin catatan, dan ngelacak follow up semua kotak masuk yang udah kamu pakai. Ini bikin jauh lebih mudah untuk diluncurin, lebih mudah untuk nge-scale, dan lebih hemat biaya untuk tim kecil yang nggak punya waktu untuk kurva belajar besar. Dan sebagai pengingat, kalau kamu lagi milih Mel Butler, make sure kamu pakai kode diskon kita ya guys, Charlie Cheng Media MB pas check out untuk hemat 15%. Segitu aja video hari ini. Kalau breakdown ini kebantu kamu, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan aku bakal seneng banget kalau kamu mau ninggalin komentar atau pertanyaan di bawah. Channel ini didedikasikan buat ngebantu pendiri dan tim kecil nemuin alat-alat sederhana untuk ngembangin bisnis mereka tanpa burnout. Makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.